Hello guys! We are super glad to have you with us today in Fusion Online Service. Buat kalian yang baru pertama kali ikut ibadah kami, we want to welcome you. Sedangkan bagi kalian semua yang sudah setia mengikuti ibadah Fusion sampai hari ini, I just wanna say that we love you guys and you are amazing. Gereja kita tidak melakukan monetisasi atas ibadah online ini. Namun, ketika jumlah viewers ibadah online ini mencapai angka tertentu, maka pihak YouTube secara otomatis akan menyisipkan iklan. Keberadaan iklan tersebut berada di luar kendali gereja kita dan tidak membawa kontribusi keuangan bagi kita. Untuk mengurangi ketidaknyamanan dari iklan-iklan tersebut, ikutilah ibadah kita ini melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan Online Church atau melalui onlinechurch.fajarpengharapan.net. Sekali lagi, untuk mengurangi ketidaknyamanan dari iklan-iklan tersebut, ikutilah ibadah kita ini melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan Online Church yang dapat kalian unduh melalui Play Store dan App Store atau melalui onlinechurch.fajarpengharapan.net. Pastikan kalian mengikuti ibadah online tanggal 1 dan 2 Mei, karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi kalian yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, silahkan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi nomor 0811 896 876 melalui WA. Kalian dapat berpartisipasi di dalam meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Bantuan dapat dikirimkan melalui rekening yang tertera di layar atau menggunakan QRIS seperti yang terdapat di layar kalian. Mari kita sama-sama mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hadirat Tuhan melalui doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Oke, it's time for us to praise and worship Him. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita untuk meraih kehidupan yang berkemenangan. Sungguh Dialah yang berkuasa, pencipta alam semesta. Mari kita satukan hati kita, menaikkan pujian dan syukur kita pada Dia Allah kita yang berkuasa. All we see, every wonder was assembled by His hand. What compares to His power, to the greatness He commands? Everything that has been, everything that is to come, answer to one, the Holy One. Give Him praise for all He has done. Oh, our God is unrivaled. Oh, His word is still final. Though empires rise and empires fall, the King of all kings is still on His throne. Oh, our God is unrivaled. Oh, our hope, our salvation was established in His name. What compares to His glory, to the greatness of His reign? Everything that has been, everything that is to come, answer to one, the Holy One. Give Him praise for all He has done. Oh, our God is unrivaled. Oh,
Dia ajaib, dia berkuasa. Dia memerintah sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersyukur dan memuji nama Dia. Kasih-Nya pada kita rela ku disalibkan, mematahkan segala dosa, bangkitkan kemenangan. Kesetiaan pasti lalui bagai api, firman-Mu yang bebaskan, Yesus Kristuslah Tuhan. Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja. Tiada awal dan akhir, benteng dan pengharapan. Kau selamatkan yang terhilang, di salib-Mu Kau pulihkan. Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja. Oh, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Kau ya Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Dan nama-Mu kami tinggikan, kami tinggikan, kami tinggikan. Dan nama-Mu kami tinggikan, kami tinggikan, kami tinggikan. Katakan. Dan nama-Mu kami tinggikan, kami tinggikan, kami tinggikan. Dan nama-Mu kami tinggikan, kami tinggikan, kami tinggikan. Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja. Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja. Yesus Kaulah Sang Raja. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Kristus, Engkau segalanya bagi dalam hidup kami. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need.
enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I need. Apabila kecerobohan akan membuahkan penyesalan, maka sikap waspada akan menghasilkan kehidupan yang bugar. Prinsip ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan kita, termasuk antara lain aspek kesehatan jasmani, kebugaran relasi, kualitas rohani, maupun pekerjaan atau usaha. Sebagai contoh dalam hal dunia usaha, saudara tentu mengetahui kecerobohan yang telah terjadi beberapa bulan yang lalu dan yang telah menarik perhatian banyak orang. Kecerobohan yang dilakukan oleh pegawai Citibank di Amerika Serikat dalam mentransfer dana kepada beberapa kreditur dari perusahaan kosmetik Revlon. Sebaliknya dia mentransfer dana sebesar 8 juta US dollar. Entah apa yang terjadi. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2020, pihak bank justru telah mengirim dana sebesar 900 juta US dollar kepada para kreditur tersebut. Kekeliruan ini baru disadari oleh Citibank sehari kemudian. Dan sebagian dari para kreditur itu menolak untuk mengembalikan dana yang telah mereka terima. Ketika masalah ini diajukan oleh Citibank ke pengadilan, justru pengadilan distrik Amerika Serikat menyatakan bahwa kekeliruan ini adalah murni sebagai kesalahan dari bank. Karenanya, bank tidak dapat menerima pengembalian dana yang kalau dikonversikan ke mata uang rupiah adalah senilai kira-kira 13 triliun rupiah tersebut. Tanpa bermaksud untuk mendiskusikan aspek hukum, aspek etis, maupun seluk-beluk dari keteledoran yang telah terjadi tersebut, adalah penting bagi kita untuk memperhatikan salah satu dasar dari keputusan yang dibuat oleh pengadilan tadi. Di dalam amar yang dibuat oleh pengadilan disebutkan bahwa Citibank adalah salah satu lembaga keuangan paling canggih di dunia. Dengan demikian, tergugat dan kliennya dapat berasumsi dan pada kenyataannya berasumsi bahwa bank memiliki pengendalian internal yang efektif untuk menghindari kesalahan yang signifikan. Artinya hakim menyatakan bahwa sebagai sebuah lembaga keuangan yang sangat canggih, seharusnya Citibank tidak akan bersikap teledor. Karena pasti bank tersebut telah memiliki sistem pengawasan yang ketat. Sehingga bila terjadi kekeliruan dalam mentransfer dana sebesar hampir 1 miliar US dollar, maka kecerobohan tersebut patut dipandang sebagai suatu kesalahan yang disengaja. Disengaja artinya bank secara sengaja telah bersikap tidak waspada. Mungkin saudara menggeleng-gelengkan kepala terhadap kecerobohan para pegawai Citibank tersebut. Namun sesungguhnya tidak sedikit orang yang telah melakukan kecerobohan yang sama. Bahkan kecerobohan yang lebih besar lagi. Yaitu dalam bentuk tidak bersikap waspada untuk menjaga kehidupan mereka.
Kehidupan yang nilainya tentu lebih dari triliunan rupiah. Kewaspadaan yang seharusnya tidak boleh dilalaikan. Kewaspadaan yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya melalui pelajaran yang ia paparkan ketika ia membentangkan prinsip-prinsip dari kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan yang dicatat di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Di situ Tuhan Yesus memaparkan prinsip-prinsip ini melalui suatu perumpamaan yang biasa disebut orang sebagai perumpamaan tentang gandum dan lalang. Perumpamaan yang ia jelaskan sendiri artinya di ayat 36 sampai 43. Untuk memahami ajaran yang Yesus sampaikan ini, mari kita melihat perumpamaan tersebut dengan membaca ayat 24 sampai 30. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, kepada para pengikutnya. Katanya, hal kerajaan surga atau kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perumpamaan tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah ini merupakan suatu pelajaran yang penting, bahkan sangat penting. Sebab seperti yang telah kita bahas di minggu-minggu yang lewat, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dicatat, pada masa antara kebangkitannya sampai kenaikannya ke surga, Yesus mengajar para muridnya tentang satu pokok saja, yaitu tentang kerajaan Allah. Pelajaran tentang kerajaan Allah yang sebenarnya sudah ia paparkan kepada para muridnya jauh sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Pelajaran yang antara lain dicatat di dalam Matius pasal 13. Di situ ditulis bahwa Yesus menjelaskan seluk-beluk dari kerajaannya ini dalam 7 perumpamaan secara berturut-turut. Melalui perumpamaan-perumpamaan tersebut, ia menyampaikan tentang rencana yang besar dari Allah yang dipercayakan atau entrusted kepada para pengikutnya. Rencana Allah yang di dalam Matius pasal 13 ayat 11 disebut oleh Yesus sebagai rahasia kerajaan surga. Di minggu-minggu yang lewat, kita telah mempelajari 4 dari 7 perumpamaan tersebut. Di dalam keempat perumpamaan itu, kita telah melihat 2 prinsip dalam kerajaan Allah. Prinsip yang pertama, yaitu prinsip tentang nilai dari kerajaan Allah. Prinsip ini dijelaskan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang harta yang terpendam di ladang dan tentang seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Yaitu sebagaimana yang ditulis di ayat 44 sampai 46. Berikutnya, prinsip yang kedua, yaitu prinsip tentang dampak dari kerajaan Allah. Prinsip ini dijelaskan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi yang diambil seorang perempuan. Yaitu seperti yang ditulis di ayat 31 sampai 33. Sekarang, melalui perumpamaan tentang gandum dan lalang yang telah kita baca di ayat 24 sampai 30 tadi,
kita melihat prinsip yang ketiga yang Yesus ajarkan. Yaitu prinsip tentang sikap yang sepatutnya dalam kerajaan Allah. Melaluinya kita, yaitu warga di kerajaan tersebut, dapat mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Sikap yang tadi telah saya katakan akan menjadikan kehidupan kita berlangsung dalam keadaan bugar dan berbahagia. Dengan memperhatikan perumpamaan tersebut, serta dengan mengacu kepada penjelasan tentang maknanya, sebagaimana yang Yesus utarakan di ayat 36 sampai 43, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada 3 sikap yang harus mewarnai kehidupan kita. Ketiga sikap tersebut adalah yang pertama, yaitu kita harus bersikap waspada. Saya ulang, kita harus bersikap waspada alias tidak ceroboh. Kewaspadaan, sebab kita hidup di dunia yang dihuni oleh 2 kelompok manusia. Kelompok yang pertama diistilahkan oleh Tuhan Yesus di dalam penjelasan yang ia berikan di ayat 38 sebagai anak-anak dari kerajaan Allah. Mereka ini diumpamakannya sebagai benih yang baik. Itu benih gandum yang diutarakannya di ayat 24 sampai 25. Benih yang baik yang ia taburkan di dunia, yaitu yang digambarkannya sebagai suatu ladang. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang Yesus maksudkan sebagai kelompok yang pertama ini adalah para pengikutnya, yaitu orang-orang yang karena anugerah Allah percaya kepada Yesus. Kelompok yang kedua diistilahkan oleh Tuhan Yesus di ayat 38 sebagai anak-anak si jahat. Mereka ini diumpamakannya di ayat 25 sebagai benih lalang. Itulah benih yang ditaburkan oleh musuh dari sang pemilik ladang. Yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di ayat 39 sebagai iblis sendiri. Tentu yang ia maksudkan dengan kelompok yang kedua ini adalah mereka yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dunia. Dengan sengaja, Yesus mengumpamakan orang-orang dalam kelompok pertama sebagai gandum. Dan mereka yang berada dalam kelompok yang kedua sebagai lalang. Sebab ketika baru bertumbuh, gandum maupun lalang sangatlah mirip bentuknya. Sehingga tidak mudah untuk membedakannya. Dengan kata lain, bisa jadi kita menganggap tunas itu sebagai tunas gandum. Padahal sesungguhnya ia adalah tunas lalang. Oleh karena itu di ayat 28 sampai 29 ditulis. Ketika hamba-hamba Tuhan yang memiliki ladang itu berkata, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Maka sang Tuhan menjawab, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Dari pernyataan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketika masih bertunas, lalang itu sangatlah mirip dengan gandum yang berada di sekitarnya. Kebenaran ini mengajar kita bahwasanya kita harus bersikap waspada. Karena bisa saja orang yang kita pandang sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mengikut Kristus atau kelompok yang pertama ternyata bukanlah gandum, tetapi lalang atau orang yang berada di kelompok yang kedua. Mereka sebenarnya bukanlah pengikut Kristus. Walaupun secara lahiriah bisa saja mereka nampak seperti pengikutnya. Karena bisa saja kata-kata yang diucapkan oleh si lalang sangat mirip dengan yang diucapkan oleh si gandum. Sebentar-sebentar ia berkata, puji Tuhan, haleluya. Memang Yesus sangat luar biasa. Bukan itu saja, ia mengenakan kalung dengan bandul salib, anting-anting yang juga berbentuk salib, t-shirt yang bertuliskan Jesus Inside. Bahkan nama yang ia gunakan adalah juga nama-nama dalam Alkitab. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Tetapi walaupun secara lahiriah
yang bersangkutan sangat nampak seperti seorang pengikut Kristus, namun sesungguhnya ia bukanlah pengikutnya. Yang saya maksudkan dengan bersikap waspada di sini, bukan berarti kita harus mencurigai orang-orang yang ada di sekitar kita. Yaitu kita melihat mereka dan berprasangka, nampaknya saja seperti seorang pengikut Kristus. Padahal mungkin ia bukan seorang anak Tuhan. Sikap tersebut bukanlah berwaspada, tetapi paranoid. Yaitu hidup di dalam bayang-bayang ketakutan melebihi yang seharusnya. Kita tidak boleh bersikap paranoid, judgmental, atau bersikap menghakimi orang lain. Ataupun bersikap sombong rohani dengan menganggap diri kita adalah tunas gandum dan menilai orang lain sebagai tunas lalang. Namun kita harus bersikap waspada. Sebab di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 diingatkan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam sikap berwaspada tersebut tidak berarti kita harus bersikap eksklusif. Sehingga kita tidak mau bergaul dan menjauhi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tentu bukan sikap seperti itu yang boleh mewarnai hidup kita. Sebab bila kita bersikap seperti itu, maka kita tidak dapat hidup sebagai garam dunia yang menggarami atau mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Ingat apa yang Yesus katakan, yaitu keberadaan dari gandum di ladang tadi tidaklah terjadi secara kebetulan. Tetapi karena sang pemilik ladang dengan sengaja telah menaburkan benih yang baik di ladangnya. Berarti sesungguhnya keberadaan kita di dunia ini tidaklah terjadi secara kebetulan. Tuhan memiliki maksud dalam kehidupanmu, yaitu agar melalui keberadaan saudara, kasih dan kebenarannya dapat dihadirkan dimanapun saudara berada. Maksud yang mulia yang tidak boleh kita biarkan terselewengkan karena kita bersikap tidak waspada, termasuk bersikap tidak waspada dalam pergaulan dengan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, sikap yang harus mewarnai kehidupan kita adalah yang kedua, kita harus bersikap sabar. Saya ulang, kita harus bersikap sabar. Memang ada kalanya ketika melihat keruwetan yang terjadi di dunia oleh karena perilaku dari orang-orang yang disebut oleh Yesus sebagai anak-anak si jahat tadi, hati kita merasa gemas. Kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan mereka terus bercokol di dunia ini? Bukankah kalau Tuhan menghukum mereka, maka dunia ini akan menjadi lebih baik? Mengapa ia membiarkan orang-orang yang menghina dan menghujat namanya tetap hidup secara nyaman? Tentu kalau Tuhan mau, maka dalam sekejap mata ia dapat melenyapkan tunas-tunas lalang tersebut. Tetapi seperti yang Yesus katakan di ayat 29 sampai 30 yang telah kita baca tadi. Sang pemilik ladang menyuruh hamba-hambanya agar bersikap sabar terhadap lalang yang tumbuh di ladangnya. Di ayat 30, sang pemilik ladang tersebut berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dengan berkata seperti demikian, Yesus yang adalah sang pemilik ladang itu menunjukkan kesabarannya kepada orang-orang berdosa. Kesabaran yang telah ia tunjukkan kepada Rasul Paulus ketika Paulus masih memusuhi para pengikut Kristus. Bukan saja Paulus membenci mereka, Paulus juga berusaha untuk memenangkap dan memenjarakan para pengikut Kristus tersebut. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15, kesabaran Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa seperti Paulus adalah karena ia memberi kesempatan bagi mereka untuk beroleh selamat. Bukankah hal yang sama yang kita alami dalam hidup kita?
Kalau saja Tuhan tidak bersikap sabar terhadap diri kita, maka sesungguhnya semua kita sudah binasa di dalam dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, apabila akhir-akhir ini kita banyak membaca dan mendengar orang menghina, bahkan menghujat Tuhan kita, Yesus Kristus, kita perlu belajar untuk bersabar. Tak usah kita membalas penghinaan yang mereka lakukan dengan balik menghina mereka. Sebab sesungguhnya kalau Tuhan mau, Ia lebih daripada mampu untuk membela namanya sendiri. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah dengan sabar berdoa bagi mereka. Kita memohon agar Tuhan yang di dalam anugerahnya telah mengubah Saulus, si penganiaya pengikut Kristus, menjadi Paulus, rasulnya itu, juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang tadi. Memang di satu sisi keadilan harus ditegakkan. Dan untuk itu biarlah pemerintah yang berkewajiban untuk menjaga tertib hukum dan keadilan yang melaksanakan tugasnya. Sedangkan kita sebagai warga dari kerajaan Allah dengan hati yang penuh belas kasihan berdoa agar Tuhan menjamah hati mereka dan membawa orang-orang tersebut ke dalam anugerah keselamatannya. Apa yang merupakan bagian Tuhan, biarlah Tuhan yang melakukannya. Apa yang menjadi kewajiban bagi pemerintah, biarlah pemerintah yang melaksanakannya. Dan apa yang menjadi tugas kita, yaitu berdoa bagi orang-orang yang membenci kebenaran, mengerjakannya dengan penuh kesabaran. Lebih jauh, sikap yang harus mewarnai kehidupan kita adalah yang ketiga. Kita harus bersikap penuh tanggung jawab. Ulang, kita harus bersikap penuh tanggung jawab. Di dalam hal ini, kita harus bertanggung jawab terhadap keselamatan yang Allah anugerahkan bagi diri kita. Yaitu dengan hidup menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Tentang hal ini, ada dua alasan mengapa kita harus hidup dengan menghasilkan buah. Alasan yang pertama, buah itulah yang membedakan diri kita dengan mereka yang belum mengenal Kristus. Buah yang dihasilkanlah yang membedakan antara gandum dengan lalang. Gandum akan menghasilkan bulir-bulir gandum. Dan lalang akan menghasilkan bulir-bulir lalang. Semirip apapun wujud dari lalang dengan gandum, tetap lalang tidak akan menghasilkan bulir gandum. Dan demikian pula sebaliknya dengan sang gandum. Atas alasan itulah, sehingga di ayat 30 tadi, Yesus berkata, bahwa sang pemilik ladang menjawab para hambanya sebagai berikut. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Artinya, biarlah gandum dan lalang itu tumbuh sampai mereka menghasilkan buah. Di saat itu, dengan mudah orang dapat membedakan mana yang gandum dan mana yang lalang. Alasan yang kedua, yaitu karena kita harus memberi pertanggungjawaban atas hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang diutarakan oleh Yesus di ayat 30 tadi, yaitu dengan berkata, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Di ayat 39 sampai 40, Yesus menjelaskan bahwa masa penuaian tersebut akan berlangsung di akhir zaman. Artinya, masa penuaian yang ia utarakan ini adalah masa pengadilan yang akan dihadapi oleh semua orang. Baik mereka yang sudah mati maupun yang masih hidup. Ketika Yesus datang kembali ke dunia sebagai sang hakim yang agung. Di saat itu, kita semua harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan tatanya. Dengan mengutip apa yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 ini, bukan berarti saya berkata, Alkitab mengajar bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan kita. Tidak. Sekali lagi saya tegaskan, tidak.
Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Iman yang sejati, yang dibuktikan melalui hidup yang sesuai dengan pertobatan. Atau yang disebut oleh Yesus sebagai hidup menghasilkan buah pertobatan. Dengan kata lain, kita hidup melakukan kebaikan bukan agar kita diselamatkan, tetapi justru karena kita telah diselamatkan oleh anugerah dalam iman kepada Yesus Kristus, maka kita pun wajib untuk melakukan kebaikan. Sama seperti kalau kita sedang mengemudikan mobil di Indonesia, yaitu dengan mengemudikan mobil di sisi kiri jalan. Hal tersebut kita lakukan bukan agar kita diterima menjadi penduduk Indonesia, namun karena kita hidup di Indonesia, maka adalah sewajibnya bila kita mengemudikan mobil sesuai dengan kaidah yang berlaku di sini, yaitu di sisi kiri jalan. Hal itu merupakan wujud dari sikap bertanggung jawab dalam mengemudikan mobil di negeri ini. Demikianlah kita harus mengisi keselamatan yang Allah anugerahkan bagi diri kita dengan hidup secara bertanggung jawab, yaitu dengan hidup menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yaitu dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di satu sisi, karena dari buah yang kita hasilkan, orang akan dapat mengenal apakah kita sungguh-sungguh merupakan gandum atau hanyalah lalang. Apakah kita benar-benar seorang pengikut Kristus atau bukan. Di sisi yang lain, karena kita semua harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan tata Kristus. Tentu di saat itu, kita ingin mendengar Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Memang, kalau kita dapat menjadi warga di kerajaan Allah, hal tersebut adalah karena anugerahnya. Anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Namun harus kita isi dengan sikap bertanggung jawab, penuh kesabaran, dan dengan berwaspada. Berwaspada atau watch out. Namun bukan berwaspada atau watch out seperti syair lagu Santa Claus is coming to town yang biasa dinyanyikan di masa Natal. Syair yang antara lain adalah, you better watch out, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Sebaiknya engkau bersikap waspada. Ku beritahu dirimu alasannya. Santa Claus sedang datang ke kota kita. Bukan. Namun karena memang demikianlah sepatutnya kita hidup sebagai warga dari kerajaan Allah. Di dalam kesadaran kalau kita dapat menjadi warga dari kerajaannya, hal itu adalah karena Allah di dalam Yesus Kristus telah rela datang ke dunia, lahir sebagai manusia, dan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Anugerah yang menghapus masa lalu kita yang gelap, anugerah yang membarui hidup kita, dan yang melahirkan kita kembali menjadi warga dari kerajaannya. Anugerah Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Melalui kebangkitannya itu, ia membuktikan bahwa kuasanya tidak terbatas. Sebab dia adalah Tuhan. Dan dengan kuasanya yang tidak terbatas itu, ia menjamin masa depan kita. Sehingga dengan demikian, kita tidak perlu merasa khawatir akan hari esok kita. Kuasanya tidak terbatas. Sehingga tidak ada rancangannya yang akan gagal. Kuasanya tidak terbatas. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Di dalam kasih dan kuasa Tuhan itu, kita dapat berkata, sungguh ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas. Kasih yang telah Engkau buktikan melalui pengorbananmu sampai mati di kayu salib. Kuasa-Mu yang telah Engkau tunjukkan melalui kebangkitan-Mu dari kematian. Sehingga dengan demikian kami tahu, oleh kasih anugerah Tuhan,
kami dilahirkan kembali menjadi warga di kerajaan-Mu. Dan itu sebabnya kami tahu pula bahwa hidup di dalam kerajaan-Mu semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Anugerah yang harus kami isi dengan sikap berwaspada dan bertanggung jawab. Dan dengan sabar berdoa bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Yang diingat oleh setiap orang yang sedang mendengar uraian firman Tuhan ini. Saudara sebutkan nama itu. Entah itu keluargamu, temanmu. Sebut nama mereka. Mereka yang saudara tahu masih belum mengenal Yesus. Mari kita bawa mereka ke dalam tangan anugerah Tuhan. Berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus, limpahkan anugerah-Mu yang menyelamatkan bagi orang-orang ini. Saya berdoa saat ini. Tuhan, tunjukkan kemurahan-Mu. Jawab doa dari anak-anak-Mu. Sebab kami tahu doa yang kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan setia. Saya berdoa saat ini Tuhan Yesus. Untuk setiap orang yang datang kepada-Mu dalam pergumulan mereka. Pergumulan dalam rumah tangga mereka, pergumulan dalam usaha mereka, pergumulan untuk masa depan mereka, pergumulan dalam keuangan mereka, pergumulan dalam kesehatan mereka. Kami tahu Tuhan Yesus kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan perbuatan yang ajaib dan mujizat-Mu belum selesai. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua beban ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau setia kepada janji-Mu. Dan Engkau berkata, kalau 2-3 orang sebersatu dalam nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah mereka. Kami percaya sementara kami berdoa ini, Engkau hadir di antara anak-anak-Mu. Dan Engkau menjawab doa mereka. Doa yang kami panjatkan dalam nama di atas segala nama. Nama yang indah, manis dan menyelamatkan. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Di dalam masa
Walaupun setiap pergumulan yang kita hadapi itu tidak ada yang mudah, tetapi saya percaya Tuhan selalu memegang kendali atas segalanya. Dan Dia tidak pernah diam. Selain itu, saya juga bersyukur bahwa saya dapat tumbuh di dalam gereja, di mana ada saudara seiman yang saling menguatkan dan saling menjaga ketika saya harus menghadapi segala pergumulan ini. Mari kita menutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari betapa besar pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami memerlukan tuntunan-Mu di dalam setiap keputusan yang kami ambil. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk mengutamakan diri-Mu. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami menjadi berarti dan bermakna oleh karena karya-Mu di dalam diri kami. Kami mohon Engkau yang memberkati setiap tangan yang sudah dan akan memberikan persembahan. Kami juga berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, serta menuntun kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Biarlah kami menjadi berkat dan saluran kasih bagi setiap anggota keluarga kami. Kami juga bersyukur memiliki teman-teman seiman yang saling menjaga dan menguatkan di dalam keadaan apapun. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam rencana-Mu. Pakailah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.